مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق. Ada banyak keajaiban yang kita temui di kehidupan. Salah satunya keajaiban hari ini. Hari ini dalam 5 jam terakhir ada 5 kali pergantian suhu udara. Panas, dingin, terik, agak mendung. Dan sekarang suasananya sukar diidentifikasi. Ini mendung, panas, terik atau apa? Kota Palu. Di Kota Palu. Hari ini kita akan menemui saudara kita, saudara baru, teman kita, anak muda yang bersemangat menjalani hari-harinya di salah satu tempat berukuran 1 kali 2 meter. Kita samperin di channel Deddy sama teman. Ini teman kita ini baru ketemu karena kita samperin di sini, kita mampir karena kita punya kepentingan apa coba? Ini ada merek-merek tertentu di belakang tapi nggak usah dibahas. Kita pasti butuh pulsa. Boleh dikenali? Boleh. Nama saya Ahmad Rifaldi. Ya. Saya tinggal di Palu di Jalan Kelapa Gading. Ya. Saya di sini berjualan sudah kurang lebih 3 bulanan. Saya di sini jualan pulsa, ada juga kartu data, voucher, ada juga cas HP dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya berhubungan dengan smartphone, Ya. ponsel dan lainnya. Saya panggilnya Mas Abang atau panggil nama nih? Panggil nama saja. Namanya Ahmad. Ahmad boleh. Bang Ahmad. Ini di Kota Palu berjejeran, bahkan berjubel. Saya istilahkan setiap jalan pasti ada tempat-tempat yang seperti ini. Ya, ini apa namanya? Kalau ini namanya biasa yang dikenal sama orang outlet. Outlet atau biasa-biasa orang bilang box pulsa. Oh iya, jadi kita berada di outlet box. Outlet box. Teman-teman, untuk diketahui, outlet box itu tempat jual seperti lapak ya, bisa menjualkan dagangan kuliner, bisa juga sebagai counter HP, boleh seperti itu? Boleh, sangat boleh. Bang Ahmad tadi bilang 3 bulan terakhir ya. Ya. Nah, ini jalan perempatan. Kalau nggak salah, ini tempat paling ramai di Kota Palu. Selain ada tempat ibadah di sini, ada masjid agung sama gereja juga, ada perumahan, ada sekolahan, ada perkantoran. Siapa yang memberitahu lokasi strategis? Kalau awalnya sih saya hanya ini, kan kebetulan saya memang jiwa pedagang toh. Ya. Jadi saya keliling Kota Palu cari-cari lokasi, kurang lebih sekitar 2 minggu fokus untuk cari lokasi. Ya. Dapat tempat tapi mahal, 700-an, 500-an. Itu ribuan ya? Ratusan ribu. 500.000. Pada akhirnya saya jalan-jalan di sini, lihat lokasi bagus, strategis bagus. Akhirnya saya ketemu dengan Ibu RT di sini. Oh, berhubungan dengan pemerintahan pemerintahnya. Ya. Sudah saya tanya-tanya soal tempat. Saya ingin menjual pulsa, data. Ya. Maka dikasihlah tempat ini. Oh, iya. Nah, saya tanya berapa per bulannya. Iya. Ibu RT bilang 235. Siap. Begitu. Dan itu kamu sanggupin? Alhamdulillah sanggup. Karena Disanggupi dan alhamdulillah kamu bilang sanggup. ya sanggup. Tunggu. Sampai di situ dulu, saya pangkas. Sebelum di sini, kamu sudah pernah berjualan juga dengan hal yang sama. Sebelumnya saya tidak pernah jualan Nah, seperti kenapa ini. tiba-tiba kamu sanggupin itu biayanya sekian, terus lagi dengan
belum melihat kenyataan nanti beberapa bulan, hari-hari berikutnya, untung rugi bagaimana? Spekulasi ini? Ya spekulasi tidak juga, karena sebelum saya jualan ini saya survei beberapa tempat, Yap. peluang usaha yang bagus untuk anak muda, dan yang perputarannya cepat. Ya. Karena sebelum saya jualan ini, jualan pulsa, sudah banyak usaha-usaha yang saya jalani. Oh, Mulai dari jualan sayur masak, Iya. mulai dari catering, mulai Iya. dari usaha telur puyuh, Betul. sampai buka cabang, driver Maxim, jalani. Tapi sebelum ini saya Maxim kurang lebih 1 tahun lebih. ya, oh, Kumpul uang, akhirnya sambil Maxim. Jadi ceritanya sambil Maxim, sambil ini lihat-lihat keadaan usaha apa, pulang apa yang bagus. Jadi ada peluang usaha yang bagus saya lihat di Kota Palu ini. Pertama Briling, ya, kemudian ini ya, jualan pulsa, kartu data. Saya termotivasi dengan teman-teman, sering-sering, akhirnya bukannya ini untuk pulsa. ya. Dan jatuhnya di sini sudah selama 3 bulan Ya. belakangan. Kurang lebih 3 bulan. Lebih akrab kita. Kamu umur berapa sekarang? Kalau saya mungkin kelihatan dewasa saja. Iya, iya, iya. Kalau umur saya 28. 28 tahun. 28. Ya sudah matang lah. Kamu di sini warga kota atau pendatang? Kalau saya bisa dibilang ya pendatang. Iya. Tapi saya di sini sudah dari usia tamat SD saya sudah di Palu. Oh, Karena kebetulan saya sekolah di Pondok Pesantren Al-Khairat Madinatul Minolo. oh, iya, 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 iya. Sini saya sekolah di pondok 6 tahun. Kemudian saya lanjut kuliah di Universitas Al-Khairat Palu sampai selesai S1. Ini anak muda menjadi inspirasi anak muda lainnya. Kenapa? Ya, kalau tadi ya sudah ketemu jawabannya, sudah mengalami pasang surut kehidupan, Ya. jadi ojol, terus berdagang telur, terus lagi dagang sayuran, ini tertambat di konter box pulsa. Pilihannya ini sudah dipertimbangkan matang. Ya jauh sebelum saya bangun ini usaha, tentunya saya sudah ikhtiar. Saya sudah berpikir matang-matang, karena dengan pengalaman usaha yang saya dapat selama ini kan jatuh bangun usaha, tentunya saya sudah punya pengalaman yang kuat, semangat yang kuat untuk berusaha lagi. Makanya saya bangun ini. Jadi selama saya Maxim itu keliling Kota Palu, nah disitulah saya melihat pulang usaha. Saya sangat senang dengan usaha ini karena pertama barang tidak basi. Kemudian putarannya walaupun 1.000-2.000 ya lumayan lah dapat. Ini Mas, Abang Ahmad, ada banyak karakter yang sudah saya temui di jalanan, di manapun. Karakter orang itu bisa berubah kadang-kadang oleh suasana, lingkungan, dan juga usia faktor usia. Kamu merasa saya harus menetap saja, tidak harus mobile dan bergerak, atau karakter saya tidak cocok memang bergerak, yang seperti ojol, berdagang dari pasar ke pasar, saya lebih bagus duduk, atau ini sudah finish, saya fix di sini saja. Kalau saya pribadi sebenarnya ini hanya menjadi jalan buat saya sebenarnya. Karena saya kan punya tahap-tahap kan. 3 bulan ke depan saya mungkin pakai karyawan, jadi saya sambil mencari pekerjaan yang lain, sambil buka cabang yang lain. Jadi ini hanya untuk saya bisa sambil belajar, agar kalau saya punya karyawan ya saya bisa ajar dengan bagus kan. Jadi ini bukan saya tidak suka duduk seperti ini. Dulu saya hanya ingin membuka usaha. Jadi mungkin ke depan saya pakai karyawan. Lakukan kegiatan dalam ruangan 1 meter kali 2 meter. Kurang lebih. Ada pengalaman seru selama itu? Kalau pengalaman banyak, Seperti karena apa? teman-teman sering kesini bicara-bicara, kumpul-kumpul di sini. Ya. Ada teman baru, ada banyak lah di sini ini apa namanya pengalaman di sini.
sini. Kebetulan di sini nih tetangga yang muncul di sini jadi teman semua sekarang. Iya. Gitu. Jadi ini ya, hubungan silaturahim, Iya. berkenalan dengan tetangga-tetangga Iya. yang punya outlet box lainnya ya. Adakah tamu atau pelanggan yang suka iseng ngebom atau uangnya gitu? Karena ada. Ya itu jangan tanya itu. Nah, seperti apa? Itu banyak gitu. Banyak? Cuma tidak usah dibilang namanya. Iya, tidak disebutkan. Cuman ada. Ada teman-teman, beberapa teman-teman yang biasa telepon, bang bisa ini, bisa kirim pulsa dulu bang, Iya. nanti lewat baru dibayar. Hah? Ada yang sementara maksim, saldonya habis, Iya. tiba-tiba WA, bang bisa kirim saldo dulu, Iya. nanti lewat baru saya singgah bayar bang. Iya. Dan Ada itu ada yang bayar, ada juga sampai hari ini tidak bayar. nah, kalau kayak seperti itu kan ada tertinggal jejak nomor HP-nya, nggak harus ditagih. Nggak ada. Saya nggak pernah tagih kalau hanya 50, 100 biarlah. Berarti Saya saya jadi pelajaran juga kan, mungkin ya akhirnya mungkin yang tadinya dia masih sering ke sini mau berteman di sini gara-gara uang 100.000 dia sudah ini. jadi itu yang kamu dapat. Iya. Maksudnya pelajaran di hidup ternyata jangan kita berbuat yang merugikan orang lain, akhirnya kita sendiri yang ditimpa Ya, sesuatu. betul. Kalau ngebon itu kan. Kalau begal, Kalau begal alhamdulillah tidak ada. Cuman saya sering kalau malam sampai jam 1 malam ya was-was lah. ya, Uang dirapikan semua memang. Jangan sampai tiba-tiba kita menjual begal muncul ya. Itu sekarang gitu. jadi lebih mesti ini ya, jaga-jaga diri juga. Akhirnya ini ya, jam-jam kerja mesti mulai dikurangi kalau memang ada rasa was-was. Bang Rivaldi Ahmad Rival sampai 3 bulan itu pengalaman. Ini pencapaian terbaik dibanding kegiatan-kegiatan lain. Kalau mau dibilang pencapaian terbaik tidak juga. Cuman semua pekerjaan saya syukuri. Iya. Saya syukuri, saya nikmati, saya jalani dengan happy, ada penghasilan yang saya syukuri. Kalau dibilang pencapaian terbaik, kayaknya jauh banget. Jauh. Saya masih berusaha untuk lebih baik. Saya berusaha, tetap terus berusaha. Ini insya Allah masih ini tahap proses mau buka cabang. Insya Allah. Dan ini apa harapan dan keinginannya. Kalau saya tanya harapannya, 1, 2, 3 bukan target ya, harapan-harapan Ahmad Rival. Ya. Apa? Saya punya harapan. Oke. Saya punya harapan itu lebih ke ini saja, adik-adik saya. Sorry. Iya, lebih ke adik-adik. Jadi apa kebutuhan adik-adik itu saja. Oh, no. Mama. Kita bahasa Palu ini agak suka dipahami. Jadi adik-adik ini yang apa? Oh. Tunggu. Mohon penjelasannya. Adik-adik ini yang gimana? Saya kan punya adik banyak. Oh, ya. Terus sekarang kan ya perlu biaya, Hah? perlu dibantu. Jadi saya punya harapan untuk buka usaha ini cenderung lebih memikirkan saya punya adik-adik, saya punya saudara, orang tua saja, Iya. tanpa saya harus berpikir yang lain-lain. Karena selama saya buka usaha duduk di sini, Ya. saya tuh lebih suka berdoa untuk saya punya adik, saya punya saudara. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan adik-adik saya, saudara saya bisa sukses. Adapun saya seperti ini, itu yang kau berikan kepada saya. Nah, itu anak muda berhati mulia. Kita beruntung ketemu hari sore habis hujan ini. Orang tua di mana posisinya jadinya? Maksud saya, kenapa kamu harus yang kayak merasa bertanggung jawab penuh atas adik-adik kamu? Kalau orang tua di kampung di Batu Suya, Iya, terus kamu berharap saya yang jadi pahlawan keluarga? Atau kamu sok-sok jadi pahlawan kasihan? saya bukan jadi pahlawan di keluarga, Hmm? cuman saya berusaha untuk adik-adik biar mereka lebih sukses. Karena orang tua pendidikannya tidak ada. Terus kemudian orang tua tidak punya harta, tidak punya apa-apa. 8 bersaudara,
Kalau orang tua tidak ada, anak-anak belum sukses. Dan Kira bagaimana, Pak? ya. Dan itu yang terngiang-ngiang terus di Iya. pemikiran Jadi seorang saya anak selalu muda. berdoa dan saya tidak pernah berdoa untuk saya sendiri. Jadi sebelum saya berdoa buka doa, ya Allah, semoga saudara-saudara saya diberi kesehatan, diberi kesuksesan semuanya, orang tua diberi kesehatan, dilancarkan semua mereka punya rezeki. Terus kemudian di akhir doa saya berdoa. Itu Anak muda yang sok-sok, tapi betul-betul kita ketemu anak muda yang berhati mulia. Kalau kita bisa lihat pencapaian dari pondok pesantren, harus kuliah lagi, hidup mandiri. mandiri, alhamdulillah, mandiri. Kadang-kadang di kehidupan tanpa sadar kita betul-betul menjadi seseorang yang diharapkan, sementara kita tanpa sadar. Jadi mungkin ini yang dialami sama Abang Ahmad Rifai. Sudah menjadi tulang punggung keluarga, sudah menjadi harapan keluarga juga, pencapaian untuk keluarga. Apa yang kamu mau di 5 tahun, 10 tahun ke depan? Saya sudah bilang, Bang, saya ini tidak perlu banyak apa-apa. Saya minta sama Allah. Saya hanya minta adik-adik sukses semua. Saya tidak minta saya sukses, Bang. Saya tidak minta. Kalaupun sukses itu bonus dari Allah itu. Cuma saya berkeinginan supaya adik-adik sukses semua. Ya. Saya berusaha buka usaha seperti ini. Tidak cukup lah untuk saya, Bang. Untuk adik-adik. Ada sedikit orang tua. Kalau untuk bilang sampai sukses kayaknya tidak. Terakhir sekali, apa pesan untuk adik-adikmu? Mungkin nanti suatu saat akan sempat melihat konten kita ini. Apa pesan-pesan kamu untuk adik-adik kamu? Pesan untuk adik-adik saya, semua saudara-saudara saya, terkhusus adik saya, kakak saya juga. Jangan lupa kita sukses itu karena doa daripada orang tua. Kita sukses karena kedua tangan orang tua yang selalu mendoakan kita di setiap malam mereka. Tangisan air mata mereka itu menjadi bentuk doa dan harapan mereka. Saya hanya berharap untuk semua saudara-saudara saya, adik-adik saya, semoga kalian semua sehat, sukses semua. Adapun saya sebagai abang kalian, abang hanya bisa berusaha untuk kalian biar kalian lebih sukses daripada abang. Hanya itu. Berkesempatan di channel Dedi Sapa Teman, anak muda yang berhati mulia menjadi tulang punggung keluarga pahlawan, Ahmad Rivaldi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.